Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masya Allah kita masih berada di masjid yang indah ini. Masjid Raya Nurul Hidayah. Dan tema kita juga sangat menarik, yaitu kunci membuka pintu rizki. Tadi segmen awal Ustadz Munawir Ngaci sudah memberikan apa sih yang menutup pintu rizki, maksiat menutup pintu rizki. Nah sekarang langsung kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Kotrunada. Restu orang tua itu juga bagian dari membuka pintu rizki. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bita'allum wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ulama'il atqiya. Mudah-mudahan sehat panjang umurnya, tambah rizkinya, tambah anaknya, tapi jangan tambah istrinya. Diaminin sama ibu-ibu nih Pak Kiai. Ternyata untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan rizki, supaya rizki gampang masuk ke dalam kehidupan kita, jangan pernah lupakan orang tua. Kita kan ada di muka bumi ini sebab jasa dari kedua orang tua kita. Ada nggak yang tiba-tiba ada di muka bumi karena jatuh dari pohon kelapa? Semua terlahir dari seorang ibu kerjasama dengan ayah. Jadi alhamdulillah jangan pernah lupakan orang tua. Ternyata doa dan restunya orang tua itu adalah pintu rizki yang insya Allah akan memberikan banyak kemudahan buat kita. Ya, kita sering mendengar ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Jadi jangan pernah berani kita bikin kesel hati orang tua kita. Kalau bisa kita bikin lapang, bikin hati tenang orang tua kita. Kenapa? Orang tua senang, orang tua ridho mandangin kita. Ya Allah, ini anak baik banget. Ini anak bagus banget. Ini anak nyenengin hati terus. Maka ridhonya orang tua ada dalam hatinya, secara tidak langsung itu akan mendatangkan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka apa yang kita inginkan insya Allah akan diberikan. Coba tingkatan apa yang paling tinggi yang sedang kita raih? Tentu ridhonya Allah. Caranya bagaimana? Dapetin ridhonya orang tua. Ketika Allah sudah ridho, apa yang kita mau? Pekerjaan gampang. Rezeki kecil. Punya rumah pengen bertingkat, lancar, insya Allah gampang. Sebab apa? Beresin dulu urusan sama orang tua. Jadi boleh bentuk introspeksi kita pada hari ini, kalau memang rezeki kita masih macet, rezeki kita masih susah, coba kita lihat bagaimana urusan kita sama orang tua. Doa dan restunya orang tua sangatlah mahal. Ya, yang masih punya orang tua kalau mau apa-apa izin dulu sama orang tua, cium tangan dulu sama orang tua, minta restu sama orang tua, itu mahal harganya. Berapa banyak anak yang udah kehilangan orang tuanya. Ya Allah, kadang-kadang kalau kita mau kerja cium tangan dulu sama orang tua, ini orang tua udah gak ada. Ketika kita mau dapat pekerjaan, mau bangun usaha, kita pengen minta restu sama orang tua, ini orang tua udah gak ada. Yang masih ada, ambil kesempatan, itu pintu rezeki yang sangat-sangat cepat akan kita dapat. Halo, Assalamualaikum. Bu, jadi restu dan doa orang tua penting. Apalagi doa. Doanya orang tua menembus langit arasy. Doanya orang tua menembus langit. Kenapa? Karena kata baginda Rasulullah SAW, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, orang yang dizolimin. Bu, kira-kira ibu lagi dizolimin apa enggak? Enggak, tapi bukan ngezolimin ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngerasa ada yang ngezolimin kita nih, ambil kesempatan, kita punya doa yang mustajab. Yang kedua, kalau sedang safar, ibu seorang musafir lagi jalan-jalan, lagi rihlah dalam keadaan yang baik, tujuan yang baik, ambil kesempatan kita untuk berdoa dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Itu doa ucapan kita menjadi doa yang mustajab. Yang ketiga, doa yang tidak pernah tertolak adalah doanya kedua orang tua kita, khususnya doa seorang ibu untuk anak-anaknya. Halo, Assalamualaikum.
Ibu suka ngedoain anaknya apa enggak? Kalau lagi senang hati ngedoain pasti yang baik-baik. Cuma kalau kira-kira tiba-tiba anaknya ngeselin, kayaknya menguji hati, adakah doa yang terpancar dalam lisan kita doa yang tidak baik? Naudzubillah. Jadi jamaah sekalian, hikmah buat kita. Yuk, ternyata jalur tercepat untuk mendapatkan ridho dari Allah yaitu berbakti kepada kedua orang. Karena urusan orang tua ini jangan dianggap main. Jangan dianggap sepele. Semua amalan akan ditunda sampai nanti di hari kiamat. Puasa, sedekah, ibadah, baca Quran, silaturahim. Kita melaksanakannya di dunia nggak kelihatan. Tapi nanti akan dibalas di hari akhirat. Kecuali urusan sama orang tua. Senengin hati orang tua, doa restu sama orang tua. Lihat di dunia rezekinya sudah mengalir. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Nada. Jadi penting sekali ya doa orang tua itu ya Ustazah ya. Penting banget. Kalau orang tua sudah wafat, mendoakan ya Ustazah Kita ya. yang mendoakannya. Ketika kita mendoakannya, terbukti kita menjadi anak yang berbakti. Sebab kita berbakti itulah Allah mencurahkan rahmat kepada kita. Masya Allah. Masya Allah. Ini pesan buat semua yang masih punya orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Yang sudah wafat, terus doakan ya. Semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah karena kita berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang langsung kita mendengarkan dari Abi dengan temanya adalah rezeki terhalang karena jarang sedekah. Wah, silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kalam Hati rahimakumullah, jamaah sekalian, sepat gabus lelek lohan, cepat bagus nggak bertele-tele, jamaah juga udah nggak tahan. Kalau tadi Ustazah Qatrun Nada berbicara rezeki terbuka dengan ridho orang tua, saya bikinin pantun boleh ya Bu? Karena beliau ceramah di hati, walau pantun ngirim banyak banget. Ada rengginang, ada jamu. Ada acar buat tetamu. Cakep. Kau buat senang hati orang tua kamu, pasti Allah buat lancar rezeki kamu. Nah sekarang bab sedekah. Jarang sedekah. Syekh Abu Zakaria Sarab An-Nawawi dalam kitab Riyadus Sholihinnya, itu pada bab dermawan dalam kebaikan, ada satu hadis sahih luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, di mana Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani." Ini kalau kita ngaji nahu, di mana secara bentuk kalimat diawali huruf nafi, kemudian ada istisna. Maka kata kaidah usulnya, tidaklah setiap kalimat al istisna uminan nafi itsbatun. Kalimat yang diawali dengan huruf nafi lantas dirangkaikan dengan istisna, exception, yaitu ilah, maka jawabannya adalah itsbat, penetapan, penegasan, pengukuhan. Karena ini hadis dari siapa? Dari Kanjeng Rasulullah. Kita mulai ya. Ini serem loh isi hadisnya. Kata Nabi, nggak pernah absen, nggak pernah bolos, nggak pernah terlewati. Yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Begitu terkumandang adzan subuh, nongkrong udah dua malaikat di depan pintu rumah kita. Saya, Mas Dude, Ustazah Qatrun Nada, Ustadz Manawir, juga kita semua. Terkumandang adzan subuh, dua malaikat nongkrong gitu. Ngapain malaikat itu nungguin depan pintu rumah kita? Dari mulai terkumandang adzan subuh, punya tugas buat ngedoain kita. Kata Nabi dalam sabdanya, jadi ada berapa malaikat Bu? Ada berapa? Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Malaikat yang pertama ngedoain Bu, apa kata Kanjeng Nabi? Ya Allah, kata malaikat, tolong berikan ya Allah, munfikon kepada orang yang gemar sedekah, orang yang gemar berbagi, orang yang gemar baksos, berikan kepadanya ganti rugi yang berlimpah ruah. Tuh lihat yang doain malaikat dari subuh dan nungguin. Ternyata nih orang habis subuh belum sempat sedekah. Luar biasa.
menunggu perbuatan yang paling gak enak. Makanya kata Bang Haji Roma kan begitu. Sekian lama aku menunggu, begitu kan Bu? Nah, kata malaikat husnuzon, mungkin ntar kali di pengajian Nurul Hidayah waktu pas duha. Begitu kotak amal lewat, dia lagi ke toilet. Berarti udah sedekah apa belum? Husnuzon malaikat, mungkin ntar habis johor kali. Habis johor dia liatin, ya salam, udah bocan, bobo cantik dia. Berarti udah sedekah apa belum tuh? Belum juga, husnuzon, mungkin ntar habis asar kali. Ternyata habis asar juga belum sedekah. Kata malaikat, ntar kali terakhir habis isya. Begitu dilihat habis isya, ya salam, diliatin, ya Allah, pelor, nempel, molor udah. Berarti mohon maaf, udah sedekah apa belum itu? Belum. Kata malaikat yang satu ini, gimana? Kita nungguin dari subuh sampai dia tidur lagi. Ternyata udah sedekah apa belum? Ayo doa deh. Jangan aneh. Tadi kan aneh lihat nggak sedekah. Jadi siapa? Inti yang doa. Kan dua malaikat. Betul apa enggak? Paham apa enggak? Yang kedua disuruh doa. Ini jujur Bu. Doanya serem banget tuh. Bacain jangan. Nah, malaikat yang kedua berdoa karena nggak sama sekali sedekah. Padahal malaikat intip tuh di dompet masih bervariasi. Warna merah angka depan 105 masih banyak. Warna biru juga ada. Oke ya, waktunya sudah singkat. Malaikat kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Rob, berikan kepada hambamu yang pelit ini, yang nggak mau sedekah ini, berikan kepadanya malapetaka dalam kehidupannya. Na'udzubillah min makan lesehan ngajak suami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah, baik. Terima kasih Abi. Betapa penting sedekah itu ya Abi. Ya dong. Dua malaikat nunggu tiap subuh. Setiap subuh, nggak ada absennya, nggak ada riburnya. Bahasa orang, kamu mana nih? Ini Tanah Kusir. Tanah Kusir, everyday. Everyday. Kalau lupa sedekah doanya tadi bahaya banget ya. Tadi dua malaikat yang kedua. Waduh, Ya Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah Bu ya. Sedekah terus tiap hari ya. Semoga Allah buka pintu rezeki kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang siapa yang mau nanya? Siapa Ibu? Wah, semuanya mau nanya. Tapi satu dulu saya pilih, boleh ya? Mohon izin satu. Ibu boleh silakan. Yang, Ibu boleh silakan. Sebutkan namanya dan pertanyaannya kepada Abi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Marsya dari Majelis Taklim Al-Mubarakah, pimpinan Ibu Haja Nilu Damayanti. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Taufik Rahman. Pertanyaan saya gini Ustadz, saya sudah rajin sedekah, kasih infak juga dan menyantuni anak yatim, puasa sunnah. Tapi kenapa usaha saya masih belum berkembang Ustadz? Mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi sudah banyak melakukan ibadah, tapi rezekinya merasa masih kurang gitu Bu ya. Ya. Tapi jawabannya Ustadz tahan dulu. Sekarang. Ya, tahan dulu Bu ya. Jawabannya setelah yang satu ini, tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.